Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, pagi ini Tuhan Yesus mengundang kita kembali, mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dengar, kita renungkan bersama di dalam kehidupan harian kita. Karena itu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau sudah memberikan teladan kasih kepada kami, memberikan dirimu untuk kehidupan kami. Kami mohon semoga hukum cinta kasih-Mu senantiasa berakar dan hidup dalam diri kami, sehingga dapat berbuah dan orang lain yang kami jumpai menikmati buah kasih-Mu lewat hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu mendengar, memahami, dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, kita patut menyampaikan syukur dan pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan sudah mengumpulkan kita, merangkul kita sebagai satu keluarga Allah untuk menikmati kasih-Nya di rumah-Nya yang kudus ini. Bacaan yang barusan kita dengar, terutama bacaan Injil hari ini, ajaran Yesus mengenai cinta kasih kepada sesama kita telah membongkar tembok-tembok yang dibuat oleh manusia. Cinta kasih tidak mengenal batas-batasnya, justru melampaui tembok itu. Tembok
yang telah dibuat oleh manusia. Cinta kasih tidak hanya diberikan kepada orang yang kita kenal saja, kepada orang-orang baik saja, kepada orang yang kita suka saja, tetapi cinta kasih diberikan untuk semua orang. Bukan hanya golongan tertentu, bukan hanya keluarga-keluarga kita, bukan hanya suku tertentu, tetapi cinta Allah untuk semua. Entah itu orang baik, orang jahat, untuk orang benar atau orang yang tidak benar. Tetapi cinta kasih itu untuk semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Dari bacaan ini ada beberapa poin kiranya yang menjadi inspirasi bagi kita untuk kita renungkan, kita hayati dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan, kasih kepada musuh. Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini mau menunjukkan kesempurnaan kasih seperti Bapa di surga yang memberikan berkat kepada semua orang. Entah itu orang baik atau orang jahat, orang yang benar atau tidak benar. Tuhan senantiasa mencurahkan kasih-Nya itu. Yang kedua adalah kepedulian dan pertobatan. Pertobatan bukan hanya tentang perilaku moral, melainkan juga tentang hubungan sosial dan komunal. Buah dari pertobatan kiranya terlihat dalam perhatian dan kepedulian kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Yang ketiga, meneladani hidup Kristus. Jemaat di Makedonia menunjukkan kemurahan hati dengan memberi dukungan dana kepada orang-orang yang percaya yang miskin. Dan mereka meskipun mengalami kekurangan, tetapi justru mereka memberi dari kekurangan mereka. Mereka juga orang miskin, tetapi mereka bermurah hati bagi sesama. Ini menjadi teladan bagi kehidupan kita untuk senantiasa memberi sebagian dari hidup kita, dari keberhasilan kita, walaupun sering mengalami kekurangan, tetapi dengan murah hati memberi kepada orang-orang kecil. Membuka diri, membuka hati untuk orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Poin yang keempat adalah belajar dari Kristus. Kesempurnaan kasih. Yesus menuntut kita untuk menyatakan, mengejawantahkan kasih Allah yang telah kita terima kepada orang-orang yang kita layani. Mengejawantahkan kasih Allah yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Allah itu, dan kita bagikan kepada orang-orang kecil, pada orang-orang miskin yang membutuhkan belas kasih dari kita. Terutama orang-orang yang jahat dan juga orang-orang yang baik, orang-orang yang benar dan juga orang-orang yang tidak benar. Kasih yang telah kita terima dari Tuhan, kita harus bagikan juga kepada semua orang tanpa memandang siapa dia. Memberi semua itu karena kita belajar dari kasih Kristus, kasih yang sempurna yang telah diberikan Bapa kepada kita semua. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan hari ini kita diingatkan bahwa iman dan kasih kepada Kristus harus nyata
dalam kepedulian kita kepada orang lain. Mari kita menjadi duta Allah, duta kasih Tuhan kepada orang lain, menjadi berkat bagi sesama, dan menyatakan kasih Bapa itu dalam kehidupan harian kita. Entah itu sebagai guru, sebagai petugas kesehatan, sebagai guru katekis, sebagai imam pun harus membagikan kasih Allah kepada sesama kita yang membutuhkan kasih dan cinta dari Tuhan. Mari kita siap sedia menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Engkau mengajarkan hukum cinta kasih-Mu kepada kami. Dan Engkau pun mengajak kami, menuntut kami untuk mampu dengan berani dan setia mewartakan hukum cinta kasih-Mu kepada sesama kami lewat pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Semoga cinta kasih-Mu senantiasa terus hidup dalam kehidupan kami dan berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh semua orang. Berkatilah kami semua ya Tuhan di hari ini dalam seluruh pekerjaan kami, agar kami dengan semangat kasih-Mu dapat mewartakannya dengan sukacita, sehingga dapat menikmati buahnya, karena kami percaya Engkau hadir, hidup, tinggal dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, seluruh hidup dan pekerjaan kita di hari ini, segala niat baik dan cita-cita kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.